Pemirsa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggagalkan upaya pengiriman dari pekerja migran berkaitan dengan pengiriman 27 tenaga kerja Indonesia yang akan diberangkatkan secara ilegal ke negara Maladewa. Calon pekerja migran ini mengaku telah menyetorkan uang hingga belasan juta rupiah agar dapat bekerja di luar negeri. Ada 27 orang tenaga kerja Indonesia ilegal yang diamankan oleh petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke kantor UPT BP2MI DKI Jakarta Ciracas, Jakarta Timur. Petugas mengamankan mereka dari tempat penampungan di sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat. Calon pekerja migran tersebut dijanjikan oleh salah satu perusahaan penyalur tenaga kerja untuk bekerja di Maladewa. Mereka meminta menyetorkan uang hingga belasan juta rupiah. Kini mereka berharap uang yang telah mereka setorkan kepada pihak penyalur ilegal itu dapat dikembalikan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan pemerintah Taiwan membuka kembali penempatan pekerja migran Indonesia setelah mengalami penangguhan sejak 4 Desember 2020 menyusul merebaknya pandemi COVID-19. Otoritas Taiwan akan melakukan pembukaan penempatan calon PMI ke Taiwan pada 11 November 2021. Menurut Ida Fauziah, Direktur Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kemenaker Taiwan menyatakan persiapan Indonesia untuk upaya pencegahan pandemi COVID-19 telah selesai dan berjanji secara ketat akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan pencegahan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Implementasi rencana program tersebut memerlukan kolaborasi dan kerjasama intens kedua pihak, yakni Indonesia dan Taiwan. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani mengaku senang dengan diizinkannya kembali pekerja migran masuk ke wilayah Malaysia oleh otoritas setempat. Diketahui izin tersebut dikeluarkan setelah Malaysia menutup pintu bagi pekerja migran selama 16 bulan akibat pandemi COVID-19. Sebagaimana diketahui, pekerja migran Indonesia sempat ditolak masuk ke Taiwan akibat tes COVID-19 yang tidak akurat. Menurutnya protokol kesehatan harus dilakukan sesuai dengan standar negara tujuan. Tes COVID-19 yang dilakukan harus akurat. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, hubungan baik Indonesia dengan negara-negara harus tetap dijaga, mengingat negeri Malaysia diantaranya merupakan salah satu negara penempatan PMI. Dan pemirsa, kami masih tersambung dengan Kepala BP2MI Pak Beni Ramdhani dan juga dari Pusat Studi Migrasi Migran Care Mbak Anis Hidayah. Ini yang menjadi menarik kemudian di tengah permasalahan yang ada, Pak Beni dan Mbak Anis, ini bagaimana cara kita untuk bisa mewujudkan wajah baru di tengah adanya upaya pembukaan pintu ya. Tadi disampaikan ada negara Taiwan, kemudian juga Malaysia, ada kabar baik. Kalau dari Mbak Anis, apa yang penting untuk dilakukan untuk membuat wajah pahlawan devisa kita ini memang bisa dikelola dengan sangat baik? Kita kan sudah punya regulasi baru, Undang-Undang 18/2017, artinya di bawah regulasi ini pemerintah punya mekanisme baru, keberangkatan ke luar negeri harus zero cost, tidak ada pembebanan biaya, dan itu juga sudah ada juklak teknisnya gitu ya, dari BP2MI ada perkanya gitu, sehingga memastikan bagaimana itu diimplementasikan secara baik di lapangan. Yang kedua, dari sisi protokol kesehatan, memastikan semua calon pekerja migran kita yang berangkat kembali atau yang baru berangkat itu harus sudah vaksin 2 kali, kemudian memastikan keakurasian tes COVID gitu ya, karena itu akan menjadi presiden buruk lagi jika ada manipulasi tes COVID gitu ya. Kemudian memastikan bagaimana karantina di negara setempat kalau itu sudah berlangsung di sana, apalagi informasi Pak Beni tadi mengatakan kalau ternyata mereka sampai di sana positif, seluruh biaya akan dibebankan kepada pekerja migran. Ini akan menjadi hal yang sangat berat gitu ya. Mereka belum bekerja, kemudian dinyatakan positif, tentu kita tidak berharap, tetapi kalau itu terjadi itu akan menjadi beban yang sangat berat bagi pekerja migran. Itu sehingga hal-hal itu menurut saya harus bisa dipastikan, dan hal lain adalah mengantisipasi praktek-praktek penipuan, karena biasanya sindikat ini bergerak lebih cepat daripada negara. Itu Mas.
Baik, tadi juga ada kasus yang sudah ditemukan oleh BNP 2MI ya, tapi berkaitan dengan keterampilan, kita juga ingin menunjukkan bahwa wajah pekerja migran kita ini tidak hanya sekedar pembantu rumah tangga. Ini bagaimana sebetulnya Mbak Anis? Kita dari tahun ke tahun itu kan menempatkan pekerja migran di seluruh sektor ya. Jadi even sektor pekerja rumah tangga menurut saya itu adalah juga pekerjaan profesional yang itu sudah diakui oleh ILO melalui konvensi ILO 189 2011 yang pemerintah Indonesia sampai saat ini belum ratifikasi gitu. Jadi sesungguhnya domestic workers itu adalah juga pekerjaan profesional. Tetapi pemerintah juga saya lihat banyak sekali mendorong sektor-sektor lain gitu ya di manufaktur, di sektor servis, di sektor perhotelan, pariwisata, nurse gitu dan yang lain-lain, dan banyak BLK diperluas gitu ya, BLK internasional di daerah gitu ya, sehingga itu akan menghasilkan sumber daya calon pekerja migran yang lebih mumpuni di banyak sektor gitu. Jadi menurut saya juga tidak baik gitu ya terus-menerus melakukan stigmatisasi terhadap domestic workers sebagai pekerja yang tidak profesional gitu, karena itu melanggar konvensi ILO gitu. Iya, dan tentunya yang dipekerjakan mereka yang sudah sangat terampil begitu ya. Baik, Pak Beni, ini apa yang dilakukan oleh BP2MI berkaitan dengan sudah dibukanya keran? Tadi yang juga menjadi catatan adalah jangan sampai juga ya ada banyak pekerja migran kita yang sudah berada di luar kemudian dites ternyata dinegatifkan, itu bagaimana? Ya. 2 kali saya pertemuan dengan jajaran Kementerian Ketenagakerjaan mempersiapkan dibukanya kembali Taiwan, kemudian juga Korea dan beberapa negara lain ya. Kasus Korea, kasus Taiwan saat mereka di awal membuka kemudian menutup, salah satu pertimbangan saat itu saya ingat persis adalah karena ada case di mana para pekerja kita masuk ke negara mereka kemudian dinyatakan positif. Nah, untuk penempatan dengan dibukanya kembali Korea dan Taiwan, saya katakan di hadapan jajaran Kemnaker, kita tidak boleh berjudi karena keselamatan jiwa anak-anak bangsa kita itu hukum tertinggi, dan kita tidak boleh berjudi dengan menyerahkan ya terkait protokol kesehatan itu kepada pihak lain dan bukan dalam kendali negara. Perbedaan yang sangat penting serius saya dengan Kemnaker kemarin adalah ketika Kemnaker menyerahkan hotel-hotel dan tempat penampungan itu kepada asosiasi dan juga P3MI. Saya katakan BP2MI tidak bertanggung jawab jika terjadi dan terulang mereka yang masuk Taiwan, masuk Korea kemudian dinyatakan positif, dan itu akan menjadi alasan Korea dan Taiwan yang akhirnya menutup kembali. Ini perbedaan yang sangat prinsipil dengan Kemnaker, dan saya minta waktu itu ambil alih oleh negara, dalam hal ini Kemnaker, kemudian bekerja sama dengan hotel-hotel milik pemerintah ya yang dalam pengelolaan badan usaha milik negara misalnya, untuk memberikan garansi bahwa protokol kesehatan benar-benar dilakukan secara ketat. Bahkan kami juga sudah membentuk tim percepatan penempatan, tidak hanya memastikan protokol kesehatan di tempat-tempat penampungan, tapi sarana-sarana kesehatan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan kita akan lakukan pengawasan secara ketat apakah benar-benar layanan kesehatan itu dilakukan secara benar. Tidak ada lagi penerbitan ya surat keterangan bodong. Sebetulnya tidak ada proses pemeriksaan, tapi kemudian hanya selembar surat yang menyatakan mereka negatif. Nah, ini juga praktek-praktek yang dulu pernah terjadi ya. Dan ini harus kita hindari. Kita tidak boleh berjudi. Sekali lagi, keselamatan jiwa anak-anak bangsa ini tanggung jawab negara, dan tidak boleh negara karena kelalaiannya menghilangkan mimpi indah para pekerja untuk bekerja ke luar negeri, kemudian hanya karena kesalahan protokol kesehatan mereka dinyatakan positif, kemudian tidak berangkat ke negara-negara penempatan. Baik, Pak Beni, singkat saja ya untuk yang tadi disampaikan oleh Mbak Anis juga berkaitan dengan tentu ada kabar baik, akan ada yang dibuka, akan ada yang diberangkatkan, tapi biasanya ada juga oknum-oknum yang melakukan penipuan. Bagaimana BP2MI ini melakukan pencegahan akan hal itu?
Mas, saya baru kembali dari Bandung 2 malam lalu. Sebelum saya berangkat ke Bandung, saya memimpin langsung penggerebegan lagi-lagi di salah satu hotel di Grogol di Ibis. 27 anak-anak bangsa akan diberangkatkan secara ilegal. Nah, situasi pandemi Covid ya, di mana juga terkait penempatan pekerja untuk sektor pekerja rumah tangga ke Timur Tengah misalnya ya, karena dilakukan moratorium. SPSK juga selama 3 tahun tidak jalan. Ya, SPSK bukan kebijakan dari BP2MI tapi Kemnaker, bukan juga kebijakan Mbak Ida, tapi itu adalah kebijakan masa lalu yang sampai hari ini tidak jalan. Nah, ini kemudian menjadi celah para sindikat yang mengendalikan bisnis perdagangan orang memanfaatkan celah ini untuk menempatkan para pekerja secara ilegal dengan segala tipu daya, bujuk rayu mereka, dan sayangnya sekali lagi praktek-praktek ini selalu dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Kuncinya satu, bahwa kita melakukan pembenahan tata kelola penempatan, memperkuat pelindungan iya, bahwa kita mempersiapkan berbagai bentuk pelatihan agar para pekerja menjadi terampil dan profesional, memiliki keahlian, keterampilan, kemampuan berbahasa, iya, karena itu ada perintah undang-undang. Tapi pencegahan terhadap segala praktek penempatan ilegal ini harusnya menjadi komitmen negara, komitmen merah putih. Nah, kuncinya BP2MI bukan penegak hukum, BP2MI tidak bisa bekerja sendiri, harus ada kesadaran ideologis semua pihak. Baik orang-orang yang hari ini bertugas sebagai polisi, sebagai tentara, di imigrasi dan semua kementerian lembaga. Baik, terima kasih. Ini mudah-mudahan ya rencana kembalinya dibukanya pengiriman pekerja migran Indonesia seiring dengan melandainya angka COVID-19 ini memang benar-benar dijadikan sebagai momentum untuk memformat wajah baru pahlawan devisa. Terima kasih Pak Beni Ramadhani, Kepala BP2MI, dan juga Mbak Anis Hidayah, Ketua Pusat Studi Migrasi Migran KRER, sudah berbincang bersama kami sore hari ini. Salam sehat. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lain. Tetaplah di MNC News.